Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas nama-nama lain hari akhir pada pelajaran akidah kelas 5, yang mana kemarin kita belajar tentang ketika bumi berhenti berputar, membahas tentang pengertian hari akhir. Dan pertemuan kali ini kita akan bahas nama-nama lain daripada hari kiamat atau hari akhir. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku pengetahuan dan rizkikanlah kepadaku pemahaman untuk memahami ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akidah pertemuan kedua ini langsung saja kita membuka buku Al-Islamnya halaman 14. Di halaman 14 di buku Al-Islam kalian yang bawah, hari akhir juga sering disebut dengan hari kiamat. Bahkan Al-Quran juga memberi nama-nama lain untuk hari akhir. Pada pertemuan kali ini kita membahas dua daripada nama-nama hari akhir, yaitu Yaumul Qiyamah dan Yaumul Mahsyar. Langsung saja, Yaumul Qiyamah. Apa itu Yaumul Qiyamah? Yaum al-Qiyamah, bahasa Arab Yaumun al-Qiyamatu adalah hari kebangkitan. Menurut secara bahasa Arab, Yaumul Qiyamah adalah hari kebangkitan. Bangkitnya seluruh umat manusia dari Nabi Adam hingga manusia terakhir. Ajaran ini diyakini oleh umat Islam, Kristen, bahkan orang Yahudi. Al-Qiyamah juga merupakan nama surat ke-75 di dalam kitab suci Al-Quran. Kalimat kiamat di dalam bahasa Indonesia adalah hari kehancuran dunia, atau kata ini diserap dari bahasa Arab. Sehingga Yaumul Qiyamah arti yang sebenarnya adalah hari kebangkitan manusia, karena qiyam itu bangkit atau berdiri. Sehingga Yaumul Qiyamah adalah hari kebangkitan umat atau kebangkitan manusia itu sendiri. Sedangkan hari kiamat menurut bahasa Indonesia adalah kehancuran alam semesta beserta isinya. Dalam bahasa Arab disebut as-sa'ah. Di halaman 14 dijelaskan Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Hari kiamat adalah hari hancurnya semua alam semesta ini. Alam semesta ini hancur beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Isi bumi dihamburkan keluar, manusia berterbangan seperti kapas, dan sebagai tanda dimulainya pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan di dunia. Sehingga Yaumul Qiyamah menurut bahasa Arab artinya adalah hari kebangkitan. Adapun ketika sudah diartikan dalam bahasa Indonesia terjadi pergeseran bermakna as-sa'ah, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Selanjutnya halaman 15, Yaumul Mahsyar, padang mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar ialah hari berkumpul bagi semua manusia. Yaumul Mahsyar merupakan hari di mana pada saat itu semua umat manusia setelah semua dibangunkan kembali dari alam kubur, ketika datangnya hari kiamat,
untuk menantikan suatu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yaumul mahsyar ini sering disebut dengan padang mahsyar, yaitu seseorang atau manusia yang telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di padang mahsyar. Di padang tempat untuk berkumpul. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian semuanya dibangkitkan dari alam kubur tanpa terkecuali, dan mereka manusia semuanya akan dijadikan satu atau dikumpulkan untuk menantikan pengadilan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya selama masa hidupnya di dunia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi ini, kemudian membangkitkan orang-orang atau manusia-manusia yang sudah meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, yang kemudian mereka digiring menuju padang mahsyar. Mereka menuju padang mahsyar, berkumpul di sana. Lantas bagaimana keadaan di padang mahsyar itu? Keadaan manusia di padang mahsyar disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan auratan urlan." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 5102 dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kondisi manusia di padang mahsyar itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan, belum disunat. Demikianlah keadaan manusia tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Meskipun demikian, akhirnya manusia yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar akan diberikan pakaian juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala man yuksa yaumal qiyamati Ibrahimu." Sesungguhnya orang yang pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia nanti setelah dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, maka oleh Allah digiring ke padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar nantinya kondisi manusia tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Yang nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan diberikan pakaian. Seperti apa pakaiannya? Pakaiannya digunakan saat di padang mahsyar. Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mayyitu yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha." Mayit itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Ini manakala manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian digiring ke padang mahsyar, yang nantinya mereka akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian apa? Yaitu pakaian yang dikenakan di padang mahsyar, yaitu pakaian yang dipakai ketika dia mati. Sehingga ada salah satu sahabat, Mu'adz bin Jabal, memberikan kain kafan yang terbaik untuk
ibunya ketika ibunya meninggal. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa lama manusia berkumpul di padang mahsyar setelah Allah bangkitkan dari kuburnya, kemudian Allah giring mereka ke padang mahsyar, dan di padang mahsyar itu awalnya tidak berpakaian, kemudian berpakaian seperti pakaiannya ketika dipakai ketika terakhir dia wafat atau di alam kuburnya, yaitu kain kafan. Kemudian setelah itu berapa lama manusia itu berkumpul di padang mahsyar? Seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Nah, dari mana ini penjelasannya? Kok tahu 40 tahun? Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada waktu hari tertentu dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit, menanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia berkumpul di padang mahsyar selama 40 tahun, mereka memandang ke langit, menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada manusia satu dengan manusia lainnya berbicara, saling berbicara atau ngobrol, tidak ada. Karena mereka sudah sangat khawatir dengan dirinya sendiri, mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, mempertanggungjawabkan amalannya ketika di dunia. Sehingga dalam kondisi pandangan-pandangan mereka menatap ke langit, menanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun rentang waktu tersebut sangat lama, namun terasa sebentar bagi kaum mukminin. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya beliau tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Al-Mutaffifin ayat 6. Seukuran setengah hari dari 50.000 tahun. Yang demikian itu sangatlah mudah, ringan bagi orang mukmin, seperti matahari menjelang terbit sampai terbit. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selama di padang mahsyar, berapa lamanya? 40 tahun. Dan 40 tahun ini ketika di dunia sangatlah lama. Akan tetapi kelak di padang mahsyar, bagi orang mukmin, bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin menanti pengadilan Allah di padang mahsyar, menunggu di padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar, itu seperti matahari. Nah ini, seperti matahari menjelang terbit sampai terbit, dan itu waktu yang sangat singkat sekali. Dan ini khusus untuk orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Bukan beriman di lisan, saya beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan. Bukan hanya di lisannya saja, akan tetapi di perbuatannya sehari-hari menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anakku kelas 5 rahimani wa rahimakumullah, mungkin di pertemuan kedua ini Ustadz menyampaikan nama-nama lain daripada hari akhir, yaitu Yaumul Qiyamah dan Yaumul Mahsyar. Di pertemuan selanjutnya insyaallah akan Ustadz sampaikan Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, Yaumul Mizan, Yaumul Ba'ats yang ada di halaman 15 di buku Al-Islam kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami pelajaran hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita semangat untuk belajar meskipun dari rumah masing-masing. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.